Ya, usus tinggal. Kalau yang ini yang menjudi. Pokoknya seperti toko miras gitu tuh. kita dahulukan agama. Toko miras. Gitu. Pokoknya dahulukan agama. Bertentangan agama. Kalau toko miras Pak kasih izin Pak ada uang 1 miliar. Tidak dikasih izin. Tidak. 1 miliar. Saya sudah kaya. Allah kasih kaya. Akan turun rahmat dari Allah SWT. Kalau 1 triliun. Biar berapa puluh triliun. Lalu bilang dulu begini Pak deh. Oh, masalah miras Pak minta aja dulu fatwa. Minta aja dulu fatwa sama MUI-ku. Saya MUI ini aja presiden. Saya belum bikin apa-apa saja. Saya bikin apa-apa saja. 1 Sulawesi Tenggara sudah tanda tangan pemilu. Tinggal saya tanya di Sulawesi Tenggara. Tahun 1992 tanya. Siapa yang tidak tanda tangan hasil pemilu? Ini satunya. Mau deh. Saya tidak tanda, saya tidak ambil. Kasih uang 1 kopo. 1 kopo saya tolak. Iya, 1 kopo. Saya belum apa-apa itu. Apalagi sudah kartun. Dikasih 1 kopo, digantikan dikasih anggota DPR. Maksudnya? Jadi anggota DPR kedua. Saya tolak. kenapa sebelum apa gunanya? Hasil pemilu juga Pak Ustaz, kita punya 10 orang. Tapi saya dikasih 1. Untuk di pemilu. Yang tersinggung itu orang. Tidak. Jadi Ibu Gub nanti berapa Ibu Gub? 2. 4. 2 kamu. 1 saya. 1. Siapin Pak Ode kalau maju gubernur, siap. Yang cadar. Siapin saja. Hah? Siap. Insyaallah. Masuk gubernur. Calon independen. Insyaallah. Ibu Gub. Kalau turun kita punya uang ini kita beli dengan semua partai. Berapa partai yang dukung Pak Ode? Seluruhnya. 1 partai 2M. Dia 10M. Tapi begitu Pak Ode jadi langsung. Oh dia lupa mi kita. Oh tidak, maksudnya ada orang-orang yang tidak toh? Tidak, yang saya takutnya itu langsung tidak mau mini sob, terlalu sibuknya mi. Oh tidak. Keliru itu. Hari Jumat kantor kita di masjid. Tutup. Hari Jumat. Hari Jumat kita di kantor di masjid. Yang tidak pergi salat Jumat baru istighfar usulnya. Yang tidak keluar di situ hari itu orang melapor berapa kau punya berapa anggota yang keluar. Kalau kepala dinas tidak pergi salat Jumat baru tidak ada usulnya. Diganti. Diganti pada hari itu juga. Besok Atau diproses. diteritakan di masjid nih kok ganti. Ganti. Besok sebalanya Di masjid diganti. diganti masjid. Pokoknya Jumat semua perangkat masjid, semua perangkat daerah keluar 3 hari. Iya, dia cuma cenganu di wali kota Kalau banyak alasannya. Alasannya. Tidak ada alasan. Alasannya masih ada tugas. Keluar supaya rakyat masuk masjid semua. Perempuan di rumah semuanya. Berarti suatu saat ini bakal ada subsidi kitab Fadilah Amal ya, dibagikan ke masyarakat. Insya Allah tidak, itu kan Bilal juga harus juga mereka korban. Bilal. Jadi gubernur juga dulu toh. Supaya ada korban jadi Pak Ode. Iya, Ya, tapi kebijakannya tidak seperti Pak Ode. Maksudnya biasa kebijakannya. Muas di Jabal pernah juga. Bilal bin Rabah pernah menjadi gubernur. Tapi kalau kebijakannya bilang seandainya ini Jokowi dia dahulukan agama, ini Indonesia paling kaya Pak. juga Jokowi mau menjadi sekarang nggak ada Tidak ada kekayaan yang dimiliki oleh negara-negara lain. Tidak ada memang. Indonesia paling kaya memang. Semua ada. akan dalamnya. Apa kekurangannya Indonesia ini? Tambangnya terbanyak, Semua ada Indonesia. tambang emasnya. Terus bagaimana tanggapannya Pak Ode mengenai tentang tenaga asing yang masuk di sini? Oh, Menurut Pak Ode gimana? diusir. Tidak ada. Kalau presiden bilang Atau sudah masuk Islam. Biar presiden dia bilang masuk di Indonesia tidak bisa. cari tempat lain. Saya boleh. Kalau provinsi Di lain Sulawesi Tenggara tidak bisa Pak. Masih banyak yang miskin di sini. masih banyak layak aja. Masih banyak. Wih, dia syuting lagi saya pas kepala ku botak. Tidak, program pemerintah ini memasukkan tenaga asing karena memang kan ada apa namanya? Ada bantuan silang. Indonesia kan punya utang banyak. Ya Indonesia tapi Sulawesi Tenggara tidak berutang.
Ya, itu Indonesia. Pintar juga bikin. Iya, betul juga. Mantan anggota dewan Pak. Geleng-geleng kepala. Kita punya tambang mau jual sendiri. Mantan anggota dewan tidak gampang. Kalau perlu dia tambang emas semuanya. Batu bara apa namanya? Pak Ode yang Pak Ode tahu berapa persen untuk otonomi daerah, kekayaan daerah yang harus disetor ke pusat itu berapa persen sebenarnya? Enggak usah. Berapa persen kekayaan daerah yang harus disetor ke pusat itu sebenarnya? Berdasarkan undang-undang itu berapa persen? Saya tidak Yang harus saya disetor. tidak terlalu tahu kalau itu. Tapi yang jelas harus dimakmurkan dulu rakyatnya dulu. Oh, jangan sampai kita nanti bisa. Ya, rakyatnya dulu dibantu, dikasih makmur dulu rakyatnya. Baru dilihat pimpinan yang mana mendahulukan rakyatnya. Tidak perlu kaya bupati, gubernur tidak perlu kaya. Untuk apa kaya kalau rakyatnya miskin? Berarti nanti Polri dan Untuk apa bangun bangunan yang besar rakyat miskin? Untuk apa itu bangunan? Dari dulu saya berbicara begitu Pak. Untuk apa dibikin bangunan? Kalau rakyat miskin. Bukan kampanye orang itu kampanye. Tapi kalau rakyatnya sudah kaya, pembangunan itu gampang. Kenapa? Rakyat mau menyumbang juga untuk daerahnya. Tapi kalau miskin, apa yang disumbangkan untuk rakyat, untuk negaranya? Tapi kan maksudnya kantor diperbaiki dengan begitu bagus supaya pekerjanya nyaman dalam bekerja. Maksudnya begitu Pak Ode. Dulu juga tiada kantornya Indonesia seperti ini bagus. ya di Polri Pak jadi wali kota atau jadi gubernur saja itu. Bagusnya kantornya, bagusnya tempat tidurnya wali kota, tapi rakyatnya kasihan. Rumah-rumahnya Bisa-bisa banyak yang iri nanti kan kalau dia jadi gubernur. Ada kala-kala Aceh Pak. Ada rencana uang yang mau cair begitu Pak Ode? Hah? Ada rencana uang yang mau cair? Oh iya, kalau ada yang beli siapnya tanah. Banyak relawan tanpa pamrih Pak Ode kalau Pak Ode maju. Amin ya Allah. Itu yang diharap supaya tidak terjadi apa yang dikatakan Rasulullah. Menerima itu semua berdosa. Mereka membantu juga, bukan membantu mau mengharap imbalan apa-apa atau bagaimana, tidak. Kalau selama ini mungkin calon banyak dibantu oleh para kontraktor yang endingnya nanti kan akan minta proyek, biasanya kan begitu tuh. Iya. Tapi kalau untuk Pak Ode kayaknya Kalau saya sebagian Kalau enggak, saya- lebih banyak yang tidak. proyek itu akan dibagi rata. Bagi rata. Bukan berarti Anda punya uang untuk membayar fee, bukan itu. Kita tidak perlu fee. Tapi Anda yang sebagai kontraktor, kalau memang untuk menyumbang untuk rakyat, semangat. Nanti kita buka rekeningnya Baitul Mal. Bukan untuk saya. Saya cukup untuk dengan gaji. Kalau banyak uang, kalau saya mati untuk apa juga itu uang. Kita mau ini, kita bangun agama dulu. Agama dulu kita bangun. Agama dulu yang dibangun tanpa harus menjadikan satu agama. Iya. Karena majemuk kan. Yang jelas semua orang harus selamat dunia dan akhirat. Orangnya agama lain, kita berikan pemahaman kepada dia. Karena kita akan perlakukan ini hukum Islam di sini. Iya, bisa diperlakukan hukum Islam, tapi kan melihat dulu undang-undang yang di atasnya Pak Ode. Jangan sampai berbenturan. Memang untuk kebaikan itu selalu berbenturan. Nanti kalau masih nanti Pak Ode ini Dulu waktu Pak Ode jadi anggota dewan, pemerintah mana saja yang sering dibantai sama Pak Ode? Pak Gubernur, Pak Gubernur. Pak Bupati, Kan kita dulu Menteri, gubernur. Presiden. Dulu kan kita wilayahnya gubernur. Jadi gubernur yang kita bantai. Oh, iya. Siapa saat itu gubernurnya? Pak Ode. Pak Ode Kaimudin. Pak Ode kemudian. Mungkin banyak yang bercerita bahwa pembangunan itu harus merata. Tapi tidak bisa dipungkiri Pak Ode,
Pak Laude Komudin jasanya banyak sekali loh. Ya. Pemekaran wilayah nggak bisa dipungkiri itu. Dipikir ya. Dia sudah pikirkan beberapa puluh tahun ke depan seket wilayah. Iya. Sekarang contoh kantor gubernur yang ada sekarang kan. Iya, dulu saya jalan-jalan di BTN Wahana, jalannya masih kecil, tahun berapa dulu ya? 99. Sekarang, masya Allah. Tapi saya Dengan dilanjutkan pembangunan itu. yang dinikmati dari pembangunan itu bukan sekelompok orang, tapi semua orang yang berada di sekitar itu, di wilayah itu. Katakan pemborongnya bukan hanya keluarga saya, tapi semua orang menikmati. Oh, kalau kita dapat proyek kecuali keluarganya Pak Laude, bukan. Tapi kita bina semua orang dari kecil sampai dia bisa menghidupi dirinya. Begitu. Orang-orang butuh bantuan. Orang seperti pertukangan toh. Ada bantuan apa kekurangannya? Ada uang Baitul Mal, bantulah dia. Supaya bisa dia bergerak, supaya dia bisa membangun diri sendiri. Gitu, jangan dibikin susah. Undang-undangnya kan jelas. Katanya rakyat didahulukan. Tapi pemimpin sekarang ini bukan rakyat yang didahulukan, pemimpinnya didahulukan. Terus dalam memilih kadis, kira-kira kriterianya Pak Laude itu seperti bagaimana? Apakah memang yang pintar bekerja, ataukah yang sering didengar ini calon kadis yang mau siap memberikan upeti? Ya, sesuai keahliannya. Kalau dia ahli pemerintahnya, di pemerintahan, kesehatan, pendidikan. Jangan ahli kesehatan di bawah di pendidikan. Tanpa harus meminta upeti. Tidak perlu. Kalau mau kasih peti, itu namanya membuka lagi jaringan kemaksiatan. Bapak kasih saya terima. Bapak berdosa, saya berdosa. Cukup dengan saya punya gaji untuk hidup jadi bupati atau gubernur. Bagaimana kehidupan para sahabat? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Karena kalau sudah dimulai dari atas, pasti orang-orang di bawah takut sama orang. Karena kalau sudah begitu baru di bawah masing-masing macam-macam, pecat, ganti orang yang baik-baik, yang mau bangun ini rakyat, mau bangun ini negeri, terutama rakyatnya mau dibangun, sehingga rakyatnya hidup adil, tentram, makmur, sejahtera. Agamanya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, pelayanannya sudah bagus, pelayanan kesehatan jangan pilih-pilih, pelayanan pendidikan, gitu, semua lini, bukan satu lini saja, semua lini, sehingga rakyat betul-betul dikatakan rakyat makmur itu nampak di mata kita, dirasakan oleh rakyat. Begitu Pak. Ini sekarang rakyat bayar listrik mahal, bayar air mahal, beli kebutuhan pokok mahal, hampir rakyat tak berdaya. Sementara pemerintahnya angkat-angkat kaki, menikmati kehidupan. Begitu Pak Ustaz. Apa lagi? Masuk akal. Ini kan pemerintah gubernur berapa gaji satu bulan? Iya.
Itu kan pemerintah sudah dibiayai oleh negara, oleh rakyat. Semuanya dibiayai, biar dia biayai. Napasnya dibiayai. Masih lagi mau korupsi. Sudah digaji. Semua kehidupannya dibiayai oleh negara. Sementara Abu Bakar ada kelebihan dari istrinya, dikasih kembali ke Baitul Mal. Coba ini, para sahabat, begitu takutnya dengan. Karena apa? Kehidupan dunia ini kecil. Ya, sangat kecil. Tapi karena anunya begini. Tapi kayaknya susah Pak Ode sekarang, masalahnya sistem sudah terbentuk. Tidak bisa Pak, itu otonom. Enggak, masalahnya mulai mencalon atau apa melalui kepartean atau apa, sistem sudah terbentuk. Makanya kita calon independen supaya tidak apa kasih partai. Lebih kasih rakyat, kasih makan rakyat. Bukan dalam bentuk sogo, bukan. Independen ya. Independen. Ini negeri kita punya. Kalau saya jadi wali kota, ini kita punya semua. Sayanya manajer. Sayanya seorang manajer. Bukan penguasa. Kebutuhan adalah kebutuhan saya. Bagaimana? Apa yang kau rasakan? Itu. Turut saya rasakan. Maka dicari jalan keluarnya. Apa kira-kira? Butuhan, kita kasih. Butuh beras, kita kasih beras. Butuh ikan, Begitu. Yang penting kita sholat bersama. Kalau tidak sholat, nah itu berarti kelemahan saya. Karena saya melapor kepada Allah dan Rasulnya dan Rasulullah SAW. Karena saya menjalankan perintah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana? Kalau sudah Al-Quran dan hadis, di samping kita para ulama, mau apa lagi? Gimana Bang? Yang habis kampanye begitu berhasil tinggalkan rakyatnya. Itulah suara hati dari pemikir-pemikir agama tentang bagaimana seorang ulil amri ini benar-benar memperhatikan rakyatnya, di mana yang harus dikedepankan adalah agama yang harus dilakukan. Ketika agama benar-benar terbentuk di jiwa masing-masing masyarakat, tentunya yang lainnya pun akan terbentuk dengan bagus. Ya, itulah tujuan daripada Bapak Insinyur Laude Novail, ya, yang saat ini aktif di usaha dakwah. Jadi beliau selalu memikirkan bagaimana di akhir zaman ini para pemimpin ini seperti halnya, ya, masa-masa kepemerintahannya Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lain, sehingga benar-benar hanya agama yang ditegakkan agar keberkahan, ya, selalu bercucuran di negeri itu sendiri. Itulah ungkapan daripada isi hati Bapak Insinyur Laude Novail. Sekian cuplikan yang berdurasi beberapa menit tadi, semoga dapat menggugah
dan terinspirasi bagi para pendengar semua, penonton ya di cuplikan video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.